warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas contoh soal terkait pengukuran dalam fisika. Bersama saya, Siti Nurhidayah Harahap, dan teman-teman saya, Nadia Salsabila, Rahmayani Sihite, dan Windy Anissa Husnida. Kita akan menyelesaikan beberapa soal yang akan membantu kalian memahami pengukuran lebih baik. Yuk, langsung kita mulai. Soal yang pertama, ubahlah 7,5 km ke satuan meter. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan faktor konversi yang sudah diketahui. Kita tahu bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi bisa kita tulis 1 km sama dengan 1000 meter. Langkah selanjutnya adalah dengan mengalikan 7,5 km dengan faktor konversi yang sudah kita tahu tadi. Jadi kita punya 7,5 km dikali 1000 per 1 km. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satuan kilometer akan saling mencoret, sehingga yang tersisa adalah satuan meter. Sekarang tinggal kita kalikan saja, 7,5 dikali 1000 sama dengan 7500. Jadi 7,5 km itu sama dengan 7500 meter. Selanjutnya soal nomor 2. Konversikan 0,002 meter menjadi satuan milimeter. Untuk soal ini, kita diberikan informasi bahwa 1 mm sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Tapi, untuk memudahkan perhitungan, kita biasanya menggunakan konversi 1 meter sama dengan 1000 mm. Jadi, untuk mengubah 0,002 meter ke milimeter, kita kalikan 0,002 meter dengan faktor konversi yang sudah kita tahu, yaitu 1000 mm per 1 meter. Perhatikan bahwa satuan meter akan saling mencoret sehingga yang tersisa adalah satuan milimeter. Sekarang kita tinggal mengalikan. 0,002 mm dikali dengan 1000 mm per 1 meter. Di mana hasilnya adalah 0,002 meter sama dengan 2 mm. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Berapa jumlah angka signifikan pada pengukuran 0,0450 kg? Nah, apa sih itu angka signifikan? Angka signifikan adalah angka-angka yang benar-benar bermakna dalam suatu pengukuran, yang menunjukkan presisi alat ukur yang digunakan. Untuk menentukan jumlah angka signifikan, ada beberapa aturan yang perlu kita ingat. Yang pertama, semua angka selain 0 di antara angka lainnya adalah angka signifikan. 0 yang terletak di antara angka selain 0 juga dianggap signifikan. Selanjutnya, 0 yang terletak di depan angka, misalnya pada angka 0,0450 tidak signifikan, karena hanya menunjukkan posisi desimal. 0 yang terletak setelah angka dan di belakang desimal adalah signifikan, karena menunjukkan presisi pengukuran. Sekarang, mari kita lihat angka 0,0450 kg. Angka pertama adalah 0, yang tidak signifikan karena hanya menunjukkan posisi desimal. Angka kedua adalah 4, yang signifikan karena itu adalah angka yang nyata dalam pengukuran. Angka ketiga adalah 5 yang juga signifikan. Angka keempat adalah 0, yang terakhir setelah desimal. Jadi, ini juga signifikan karena menunjukkan tingkat presisi pengukuran. Jadi, jumlah angka signifikan dalam 0,0450 kg adalah 3 angka signifikan. Jadi, 3 angka signifikan tersebut adalah 4, 5, dan 0 terakhir. Berikutnya yaitu soal nomor 4. Konversikan 5 meter per sekon ke kilometer per jam. Pembahasannya, untuk mengubah satuan kecepatan seperti ini,
kita perlu menggunakan beberapa faktor konversi yang sudah kita ketahui. Yang pertama, 1 meter sama dengan 0,001 km. Yang kedua, 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Jadi, langkah pertama adalah menuliskan faktor konversi ini dalam bentuk persamaan. Maka kita akan kalikan nilai yang kita punya dengan faktor konversi yang sesuai. 5 meter per sekon dikali 1 km per 1000 meter dikali 3600 second per 1 jam. Di sini, satuan meter akan saling mencoret dengan meter di faktor konversi, dan satuan detik akan saling mencoret dengan detik di faktor konversi lainnya. Sekarang, tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 1/1000 dikali 3600. Hasilnya adalah 5 dikali 3,6 sama dengan 18 km per jam. Hal berikutnya yaitu ubah 2 jam menjadi detik. Pembahasannya, kita menggunakan faktor konversi. 1 jam sama dengan 3600 detik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan jumlah jam dengan faktor konversi ini. Jadi, 2 jam dikali 3600 detik sama dengan 7200 detik. Jadi, 2 jam itu setara dengan 7200 detik. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Konversikan 2,5 hektar ke satuan meter persegi. Kita menggunakan faktor konversi yaitu 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengalihkan 2,5 hektar dengan faktor persegi yang sudah kita ketahui tadi. 2,5 hektar dikali 10.000 meter persegi sama dengan 25.000 meter persegi. Jadi, konversi dari 2,5 hektar ke satuan meter persegi adalah 25.000 meter persegi. Yaitu soal nomor 7. Berapa waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh 1 meter di vakum? Kecepatan cahaya C sama dengan 299.792.458 meter per sekon. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan D per V, di mana T adalah waktu, D adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Langsung saja kita substitusi nilainya. T sama dengan 1 meter per 299.792.458 meter per sekon, sama dengan 3,34 dikali 10 pangkat minus 9 detik. Jadi, waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh 1 meter di vakum dengan kecepatan cahaya 299.792.458 meter per sekon adalah 3,34 dikali 10 pangkat minus 9 detik. Berikutnya soal nomor 8. Hasil pengukuran panjang adalah 12,34 plus minus 0,02 cm. Apa batas maksimum dan minimum nilai sebenarnya? Untuk menemukan batas maksimum dan batas minimum, kita bisa menggunakan rumus berikut. Batas maksimum sama dengan nilai pengukuran ditambah ketidakpastian. Yang kedua, batas minimum sama dengan nilai pengukuran dikurang ketidakpastian. Selanjutnya, mari kita hitung kedua nilai tersebut. Batas maksimum 12,34 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 12,36 cm. Batas minimumnya 12,34 cm dikurang 0,02 cm sama dengan 12,32 cm. Jadi, dengan hasil pengukuran 12,34 tambah kurang 0,02 cm, kita dapat menyimpulkan bahwa batas maksimum nilai sebenarnya adalah 12,36 cm dan batas minimum nilai sebenarnya adalah 12,32 cm. Selanjutnya yaitu soal nomor 9.
Sebuah botol memiliki kapasitas 1500 cm3. Berapa literkah kapasitas botol tersebut? Di soal kali ini, kita diberi informasi bahwa kapasitas botol adalah 1500 cm3 dan kita diminta untuk mengubahnya ke dalam satuan liter. Nah, untuk mengubah satuan volume dari cm3 ke liter, kita perlu mengetahui faktor konversi yang kita pelajari, yaitu 1 cm3 setara dengan 0,001 liter. Selanjutnya, kita ubah 1500 cm3 menjadi liter dengan menggunakan faktor konversi tersebut, yaitu 1500 cm3 dikali dengan 0,001 liter per cm3 sama dengan 1,5 liter. Jadi, kapasitas botol yang semula 1500 cm3 itu setara dengan 1,5 liter. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, di mana soalnya adalah jika kecepatan sama dengan 20 meter per sekon dan waktunya adalah 5 sekon, hitunglah jarak yang ditempuh. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan V dikali T, di mana D adalah jarak yang ditempuh dan V adalah kecepatan serta T adalah waktu. Sekarang kita masukkan nilai yang kita ketahui ke dalam rumus ini, yaitu D sama dengan 20 meter per sekon dikali 5 sekon. Hasilnya adalah 100 meter. Jadi, jarak yang ditempuh dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 5 detik adalah 100 meter. Nah, kita sudah membahas beberapa soal mengenai pengukuran dalam fisika. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kami, dan semoga apa yang telah kita bahas dapat membantu kita dalam memahami konsep dasar pengukuran. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.